Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas ya terkait interkoneksi VPN ya, di mana kita akan membuat ya router yang sudah kita konfigurasi di video sebelumnya agar dapat diakses melalui internet ya. Nah, sebelumnya teman-teman harus punya minimal memiliki sebuah VPN server ya yang memiliki IP public static ya, sehingga kita bisa melakukan VPN tunnel ke sana. Nah, pada studi kasus kali ini kita akan mengkoneksikan ya MikroTik kita melalui internet, itu akan terkoneksi ke VPN server sehingga mempermudah kita untuk melakukan implementasi atau remote konfigurasi MikroTik kita ya dari mana saja. Jadi teman-teman harus punya VPS server ya, yang biasanya di dalamnya berisi Linux yang menyediakan service VPN ataupun yang memiliki sistem operasi MikroTik CHR ya. Selanjutnya kita langsung saja sebenarnya ya, kita akses MikroTik kita. Close dulu. Kita buka MikroTik kita. Nah, di sini kita akan akses MikroTik kita secara lokal dulu ya. Kita bisa lihat, ini secara lokal kita akses via Mac. Nah, di dalam MikroTik ini kita punya konfigurasi dasar ya, yang harusnya sudah jalan di video sebelumnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah interface ya, L2 tipe client. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan ya, ini destination-nya. Kita akan mengkoneksikan MikroTik kita ini kemana via VPN. Yang pasti harus memiliki konektivitas internet. Oke, di sini kita sudah punya domain ya, yang kita sudah punya server. Servernya itu ada di service.walidumar.my.id. Terus kita masukkan username kita, tes koneksi, password kita, tes koneksi juga. Terus setelah itu kita tinggal lakukan apply ya. Oke. Dan secara otomatis status VPN-nya akan berstatus connected ya, kalau kita terhubung ke internet ya. Jadi kalau kita tidak terhubung ke internet, itu kita tidak bisa melakukan proses remote configuration ya. Di sini kita bisa kasih nama misalnya VPN tunnel IP public. Oke, dia sudah connect. Kita bisa lihat informasinya ya. Statusnya dia dapat IP local address dan remote address. Dan dia dapat traffic ya, ada traffic yang lewat. Selanjutnya kita akan mencoba meremote MikroTik kita ya, menggunakan layanan public. Misalnya kita akan remote, kita tidak akan menggunakan MAC address lagi, tapi kita akan menggunakan domain ya dari VPS kita. Nah, kita akan gunakan port untuk melakukan proses remote ya. Kita bisa lihat di sini. Dan kalau kita connect, dia harusnya sudah bisa connect ya. Oke. Nah, ini menggunakan domain ya. Jadi biasanya teman-teman di lapangan menggunakan service seperti DDNS ya. Nah, itu tidak terlalu stabil ya untuk dari sisi penggunaannya. Kita bisa lihat ada traffic yang jalan di tunnelnya ya. Jadi meskipun kita tidak terkoneksi ke routernya secara langsung ya, meskipun kita tidak terkoneksi secara langsung, kita dapat mengakses ya router kita via internet ya, diteruskan ke VPN server, terus VPN server akan melanjutkan proses konektivitas yang kita lakukan tersebut. Ya, yang terpenting kita punya IP public ya, yang ada di internet, yang terkoneksi ke internet, yang terinstall MikroTik dan menjalankan service tunnelnya. Jadi kita bisa connect melalui VPN server dan VPN server akan memforward paket. Jadi secara tidak langsung piring koneksinya akan seperti ini. Oke, secara tidak langsung. Namun secara konsep seperti ini ya, jalannya seperti itu.
Oke, sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Teman-teman bisa berlangganan di berbagai platform VPS ya. Jadi kalau mau beli VPS biasanya banyak layanan atau provider yang menyediakan layanan VPS yang biasanya secara default sudah terinstall MikroTik Router OS. Oke, akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.